Di sebuah panti asuhan sederhana di Solo, tinggal seorang pemuda bernama Santo, seorang santri yang tumbuh dengan nilai-nilai keislaman. Santo telah yatim piatu sejak usia 5 tahun, dan panti asuhan adalah tempat ia menemukan keluarga barunya. Di panti asuhan itu, Santo dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Selain hafal Al-Quran, ia juga pandai dalam ilmu fikih, tasawuf, lembu sekilan, menghilang tanpa bekas, putar terenggiling dan ilmu maut. Keikhlasannya menjalani hidup sebagai anak yatim menjadikannya teladan bagi anak-anak lain dan alam goib. Meskipun sudah berada di panti asuhan selama bertahun-tahun, ada bagian dari hidup Santo yang masih menyimpan luka, kematian orang tuanya yang misterius. Kedua orang tua Santo meninggal secara tiba-tiba, dan tidak ada yang bisa menjelaskan penyebabnya. Malam itu, di tengah kesunyian, Santo merasakan getaran aneh dalam hatinya. Ia bermimpi tentang sosok hitam dengan mata menyala, yang menyerangnya. Dalam mimpinya, ia mendengar bisikan mengancam, "Kau akan menyusul orang tuamu." Keesokan harinya, Santo menceritakan mimpinya kepada Ustaz Taufik, pengasuh panti asuhan. Ustaz Taufik tampak resah, bingung dan kepala pening mendengar cerita Santo. Dia tahu, ancaman yang datang kepada Santo bukanlah sekadar mimpi. Santo mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Suara-suara misterius sering terdengar di telinganya. Dan bayangan hitam kerap muncul dalam pandangannya. Setiap kali ia membaca Al-Quran, bayangan itu semakin mendekat. Ustaz Taufik memutuskan untuk membawa Santo ke seorang kiai ternama di Solo, Kiai Marten. Kiai Marten dikenal sebagai ulama yang memiliki kemampuan spiritual tinggi. Kiai ini kemudian memberikan perlindungan berupa wirid dan doa-doa khusus untuk Santo. Namun, perlindungan itu tidak menghentikan gangguan. Malam berikutnya, Santo kembali bermimpi diserang oleh sosok gelap, kurus, muka pas-pasan, dan rambutnya gondrong. Kali ini, sosok itu berkata, "Aku adalah dukun dari Palembang. Kematian keluargamu adalah tanganku." Santo dalam hati menjawab, "Masak sih, emang gue pikirin." Santo terbangun dengan keringat dingin mengalir di ubun-ubunnya. Ia mulai menyadari bahwa ada hubungan antara dukun itu dan kematian orang tuanya. Ini bukan sekadar serangan spiritual biasa, ini adalah dendam lama yang bangkit kembali. Kiai Marten mulai meneliti lebih jauh. Setelah melakukan istihara dan sholat malam, ia menemukan bahwa dukun yang menyerang Santo adalah salah satu dukun santet paling ditakuti di Kalimantan, yang sudah lama tinggal di Palembang. Ibarat orang-orang sering berkata, dukunnya sedang di perantauan. Dukun itu bernama Ki Joko Kentet, seorang dukun santet yang sangat kuat dan kejam. Selama bertahun-tahun, Kiai Joko Kentet mengumpulkan kekuatannya dengan memanfaatkan ilmu hitam dan mengirim santet ke berbagai daerah di Indonesia, seperti paket JNE dan paket Shopee yang bikin isi dompet selalu tidak ada. Santo bertekad untuk tidak menyerah. Ia mulai meningkatkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah lebih intens. Setiap malam ia berzikir, sholat malam, menghafal kitab-kitab kuning, dan memohon perlindungan dan kekuatan. Di sisi lain, Ki Joko Kentet merasa terganggu dengan perlawanan Santo. Dukun itu mulai mengirimkan santet lewat jalur darat dan jalur udara lebih kuat, termasuk serangan berupa makhluk halus, demit, buto, kolor ijo, pocong, yang mengintai setiap langkah Santo. Santo mulai mengalami gangguan fisik, seperti sakit kepala, perut bergoncang-goncang. Tubuhnya terasa lemas, dan matanya sering melihat bayangan-bayangan aneh. Pada titik ini, Kiai Marten tahu bahwa perlawanan harus dilakukan lebih serius dan intens. Kiai Marten menyarankan Santo untuk pergi ke Palembang dan menghadapi Ki Joko Kentet secara langsung. Namun, ini bukan perjalanan biasa.
Santo harus mempersiapkan diri secara spiritual dan secara rohani untuk melawan kekuatan hitam yang luar biasa kuat. Dengan bekal ilmu dari Kiai Marten dan doa-doa dari seluruh santri di panti asuhan, Santo memulai perjalanannya. Ia tahu bahwa tantangan besar menantinya, tapi ia tidak akan mundur sejengkal pun. Di perjalanan menuju Palembang, Santo mengalami berbagai rintangan. Malam-malamnya dipenuhi oleh serangan makhluk halus yang dikirim oleh Ki Joko Kentet. Namun, setiap kali Santo merasa lemah, ia membaca ayat-ayat Al-Quran yang memperkuatnya kembali. Ketika tiba di Palembang, Santo merasa suasana yang berbeda. Aura kelam menyelimuti kota itu, seolah ada kekuatan jahat yang menyelimuti tempat tersebut. Santo segera mencari informasi tentang Ki Joko Kentet. Di salah satu masjid tua di Palembang, Santo bertemu dengan seorang ulama setempat yang mengenal Ki Joko Kentet. Ulama itu menceritakan bahwa Ki Joko Kentet pernah menjadi ulama muda yang saleh, tapi kemudian tergoda oleh kekuatan ilmu hitam. Santo semakin yakin bahwa ia harus melawan Ki Joko Kentet bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk membebaskan orang lain dari pengaruh jahat dukun tersebut. Namun, dalam hatinya, Santo tahu bahwa perjuangan melawan kejahatan tidak pernah benar-benar berakhir. Ia tetap waspada terhadap godaan dunia dan ancaman dari kekuatan-kekuatan jahat yang mungkin masih mengintai. Pengalamannya melawan Ki Joko Kentet telah mengajarkan bahwa kebaikan dan kejahatan selalu berada dalam keseimbangan yang rapuh. Suatu hari, Santo mendapat kabar bahwa ada gangguan serupa di sebuah desa di perbatasan Jawa dan Kalimantan. Desa tersebut sering diteror oleh makhluk-makhluk halus dan orang-orang di sana jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Desa itu dikenal sebagai tempat yang sering didatangi oleh orang-orang yang ingin mencari ilmu hitam. Banyak dukun yang datang untuk menguji kekuatan mereka di sana, menjadikannya sarang bagi ilmu hitam. Para penduduk desa mulai ketakutan. Mereka mendengar bahwa Santo, sang santri dari Solo, pernah mengalahkan dukun kuat dari Palembang. Mereka meminta bantuan Santo untuk menyelamatkan desa mereka dari teror yang tak kunjung usai. Dengan hati penuh tekad dan niat baik, Santo memutuskan untuk berangkat. Ia tahu bahwa ini adalah ujian baru bagi dirinya. Dengan pengalaman spiritualnya yang semakin dalam, ia merasa siap untuk membantu desa itu. Setibanya di desa tersebut, Santo langsung merasakan energi negatif yang kuat. Desa itu tampak sunyi dan gelap, seperti terselimuti kabut kegelapan. Warga desa menyambutnya dengan penuh harapan. Salah satu warga, seorang tua bijak, menceritakan bahwa gangguan ini dimulai ketika seorang dukun dari Kalimantan datang ke desa mereka. Dukun itu dikenal sebagai pewaris ilmu hitam yang lebih kuat dari Ki Joko Kentet. Dukun tersebut disebut-sebut sebagai Ki Bandrek Segoro, seorang ahli santet yang lebih berbahaya dan licik. Ia tidak hanya menguasai ilmu hitam, tetapi juga menggunakan pengaruh gaib untuk mengendalikan pikiran orang-orang. Santo mulai melakukan penyelidikan dengan berdoa dan berzikir, mencoba mencari petunjuk dari Allah tentang bagaimana melawan Ki Bandrek Segoro. Di malam pertamanya di desa itu, ia bermimpi aneh, melihat sosok bayangan gelap yang lebih besar dan kuat dari Ki Joko Kentet. Dalam mimpinya, sosok itu tertawa mengejek Santo, memanggilnya dengan nada angkuh, "Ya apakah kau pikir bisa mengalahkanku seperti yang kau lakukan pada dukun sebelumnya? Aku jauh lebih kuat." Keesokan harinya, Santo menyadari bahwa pertempuran ini akan lebih sulit daripada yang ia bayangkan. Ki Bandrek Segoro tidak hanya menggunakan santet, tetapi juga memainkan psikologi dan emosi orang-orang untuk menciptakan ketakutan. Santo mulai mengajak warga desa untuk bersama-sama melawan ketakutan ini dengan doa dan keyakinan kepada Allah. Ia mengajarkan mereka tentang pentingnya kekuatan iman dan zikir untuk melawan pengaruh jahat. Di tengah upaya tersebut, Ki Bandrek Segoro tidak tinggal diam. Ia mulai mengirimkan serangan fisik dan mental kepada Santo. Pada suatu malam,
Santo terserang rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha merusak sistem dalam tubuhnya. Santo dengan cepat menyadari bahwa ini adalah serangan langsung dari Ki Bandreksegoro. Dalam kesakitannya, ia terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, memohon perlindungan dari Allah. Setelah berjam-jam bertarung dalam doa, rasa sakit itu perlahan hilang. Santo sadar bahwa kekuatannya bukan hanya berasal dari ilmunya, tetapi dari keikhlasan dan keteguhan hatinya. Pagi harinya, Santo mengumpulkan seluruh warga desa di masjid untuk melaksanakan doa bersama. Ia menekankan bahwa hanya dengan kebersamaan dan iman yang kuat, mereka bisa melawan kekuatan Ki Bandreksegoro. Setelah berhari-hari mempersiapkan diri dengan doa dan zikir, Santo merasa sudah waktunya untuk menghadapi Ki Bandreksegoro secara langsung. Ia tahu bahwa dukun ini bersembunyi di hutan lebat yang terletak di pinggir desa. Dengan membawa beberapa orang yang siap membantu secara spiritual, Santo menuju ke hutan. Di tengah perjalanan, ia merasakan angin dingin yang aneh, seolah-olah Allah memberi tanda adanya kekuatan gelap yang mengawasi mereka. Ketika mereka tiba di tengah hutan, mereka menemukan sebuah gubuk tua yang penuh dengan simbol-simbol mistis. Di sana, berdiri Ki Bandreksegoro, dikelilingi oleh asap hitam dan bayangan-bayangan gaib. "Aku sudah menunggumu, anak muda," kata Ki Bandreksegoro dengan suara serak. "Kau mungkin bisa mengalahkan Ki Joko Kentet, tapi aku berbeda. Kekuatan ilmu hitamku jauh melampaui apa yang pernah kau hadapi." Santo tenang. Ia tahu bahwa ketenangan dan keyakinannya kepada Allah adalah kunci untuk melawan segala bentuk kejahatan. Ia mulai melantunkan ayat-ayat Al-Quran, menciptakan perisai spiritual di sekelilingnya. Ki Bandreksegoro meluncurkan serangan santet yang sangat kuat, membuat angin kencang berputar di sekitar mereka. Namun, Santo tidak gentar. Ia melanjutkan zikirnya, dan perlahan serangan itu mulai melemah. Setelah pertarungan spiritual yang sengit, Santo berhasil mematahkan kekuatan Ki Bandreksegoro. Dukun itu tersungkur ke tanah, mengakui kekalahannya. Seperti halnya Ki Joko Kentet, Ki Bandreksegoro pun menyadari kesalahan besar dalam hidupnya dan memohon ampun. Santo memaafkan Ki Bandreksegoro, tapi dengan syarat bahwa dukun itu harus meninggalkan ilmu hitam selamanya dan bertaubat. Desa itu akhirnya bebas dari teror, dan Santo pulang ke Solo dengan penuh rasa syukur, membawa pelajaran bahwa kekuatan iman mampu mengalahkan segala bentuk kegelapan, seberapapun kuatnya.